Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diani Astuti Zebua. NIM 202117012. Kelas B semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan contoh soal tentang metode simplex dan metode Big M. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal satu ini yaitu membahas tentang metode simplex. Di sini dinyatakan bahwa perusahaan N memproduksi dua produk, yang dimana terdiri dari produk 1 dan produk 2. Kebutuhan bahan baku, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, laju produksi, dan harga jual untuk produk tersebut diberikan di bawah ini. Di sini terdapat dua produk, yaitu produk 1 dan produk 2. Ruang penyimpanan untuk produk 1 terdiri dari 4, ruang penyimpanan untuk produk 2 terdiri dari 5, bahan baku untuk produk 1 terdiri dari 5, bahan baku untuk produk 2 terdiri dari 3. Kemudian produk 1, laju produksi untuk produk 1 terdiri dari 60, laju produksi untuk produk 2 terdiri dari 30. Sedangkan harga jual untuk produk 1 terdiri dari 13 dan harga jual untuk produk 2 terdiri dari 11. Kemudian, jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk adalah 1575. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1500. Dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah perusahaan ingin menentukan berapa unit dari setiap produk yang diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya. Sebelum kita masuk ke langkah penyelesaian dari soal tersebut, maka pertama-tama kita akan mengubah soal cerita tersebut ke dalam model matematika. Sehingga menjadi untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 13x1 ditambah 11x2. Nilai Z ini diperoleh dari harga jual dari produk tersebut. Kemudian untuk fungsi kendalanya terdiri dari 3 pertidaksamaan. Pertidaksamaan pertama yaitu 4x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 1500. Ini dari ruang penyimpanan kedua produk. Kemudian 5x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 1575. Ini diperoleh dari bahan bakunya. Kemudian x1 ditambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 420. Ini diperoleh dari laju produksi maksimum untuk produk. Laju produksi maksimum untuk produk 1 yaitu 60 dikali 7. Nanti hasilnya adalah 420. Kemudian laju produksi untuk produk 2 yaitu 2 dikali 30, hasilnya adalah 60, nanti dikalikan dengan 7, nanti hasilnya adalah 420. Kemudian, setelah kita mengubah soal cerita tersebut ke dalam model matematika, maka langkah penyelesaian awal yang akan kita gunakan untuk mencari nilai optimum dari soal tersebut adalah kita akan merumuskan dan menstandarisasikan modelnya. Artinya nanti di sini kita akan mengubah kendala-kendala yang masih berbentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Pertama yaitu fungsi tujuan, yakni Z sama dengan 13x1 ditambah 11x2 menjadi Z dikurang 13x1 dikurang 11x2 sama dengan 0. Jadi 13x1 ditambah 11x2 ini dipindahkan ke ruas kiri. Kemudian fungsi kendala ini terdiri dari 3 pertidaksamaan. Mohon maaf, ini terdiri dari 3 pertidaksamaan. Untuk pertidaksamaan pertama ini yakni 4x1 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 1500. Jadi kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, maka kita akan menambah slack variabel.
Sehingga menjadi 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 1500. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5x1 ditambah 3x2 kurang dari atau sama dengan 1575, maka kita tambah slack variabel yang kedua, yaitu 5x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 1575. Kemudian untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 420, diubah menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 420. Jadi S1, S2, S3 merupakan slack variabel. Kemudian langkah kedua, yaitu menyusun persamaan ke dalam tableau atau tabel. Jadi persamaan-persamaan yang telah kita ubah tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Untuk variabel dasar di sebelah kanan, yaitu terdiri dari Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan NK atau nilai kanan. Untuk variabel dasar di bagian bawahnya yaitu Z, S1, S2, S3. Pertama yaitu untuk fungsi tujuan, yakni di Z. Nilai Z-nya adalah 1, nilai X1-nya adalah sesuai dengan persamaan di fungsi tujuan di atas adalah koefisiennya bernilai min 13, maka nilai X1-nya adalah min 13. Kemudian koefisien untuk X2 yaitu min 11. Koefisien karena di persamaan di atas atau fungsi tujuannya tidak ada S1, S2, S3, maka nilai S1, S2, S3 adalah 0. Kemudian untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 4x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 1500, kita masukkan ke dalam tabel. Karena nilai Z-nya tidak ada, maka nilai Z di dalam tabel bernilai 0. Kemudian koefisien untuk X1 yaitu 4, untuk X2 yaitu 5, untuk S1 adalah 1, karena S2 dan S3-nya tidak ada, maka dalam tabel bernilai 0. Kemudian nilai kanannya yaitu 1500. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga yaitu 5x1 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 1575. Karena nilai Z-nya tidak ada sehingga dalam tabel bernilai 0. Kemudian koefisien untuk X1 yaitu 5, X2 yaitu 3. Karena S1-nya tidak ada maka bernilai 0, S2-nya adalah 1 dan S3-nya karena tidak ada yaitu bernilai 0. Dan nilai kanannya yaitu 1575. Kemudian untuk persamaan yang terakhir yaitu X1 ditambah 2, X2 ditambah S3 sama dengan 420. Karena nilai Z-nya tidak ada, maka dalam tabel nilainya adalah 0. Untuk koefisien X1 adalah 1. Untuk koefisien X2 yaitu 2. Untuk koefisien S1, S2 karena tidak ada dalam persamaan, maka dalam tabel nilainya adalah 0. Dan untuk koefisien S3 yaitu 1. Dan kemudian terakhir adalah nilai kanannya adalah 420. Kemudian setelah kita menyusun persamaan ke dalam tabel, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih kolom pivot. Pivot di sini adalah kolom kunci. Dalam memilih kolom pivot, yang perlu kita perhatikan adalah nilai dari fungsi tujuan di sebelah kanan baris C. Jika kasusnya maksimisasi, maka kolom pivot yaitu kolom dengan koefisien negatif terbesar. Sedangkan jika soalnya minimisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terkecil. Berhubungan karena soal yang dibahas adalah kasus maksimisasi, maka kolom pivotnya yaitu terletak pada koefisien negatif terbesar. Dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, maka baris Z yang memiliki nilai koefisien yang paling besar terdapat pada kolom X1. Sehingga kolom X1 ini merupakan kolom pivot. Setelah kita memilih kolom pivot, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memilih baris pivot. Baris pivot ini ditentukan setelah kita membagi nilai kanan dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian. Jadi, kolom pivot ini dibagikan dengan nilai kanan, sehingga
1500 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 375. 1575 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 315. Dan 420 dibagi 1 hasilnya 420. Sehingga setelah kita membagi nilai kanan dengan kolom pivot yang bersesuaian, maka kita memperoleh rasio. Jadi, dari rasio ini nanti kita akan memperoleh baris pivotnya. Baris pivot ini merupakan baris yang mempunyai nilai rasio terkecil. Jadi dari tabel yang telah kita buat, maka rasio terkecil terdapat pada baris S2. Kemudian setelah kita memilih baris dan kolom pivot, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan elemen pivot. Pertama-tama dulu, elemen pivot ini merupakan elemen yang dimana nilainya terletak pada perpotongan antara kolom dan baris pivot. Jadi setelah kita tadi menentukan kolom pivot dan baris pivot, maka nilai yang berada pada perpotongan kolom dan baris pivot adalah nanti itu disebut dengan elemen pivot. Jadi nilai dari elemen pivot tersebut adalah 5. Kemudian kita juga bisa menentukan di mana variabel pendatang dan variabel perantau. Variabel pendatangnya adalah X1 dan variabel perantaunya adalah S2. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita akan membentuk tabel simplex baru. Tabel simplex baru ini pertama-tama dibentuk dengan menghitung nilai baris pivot baru. Baris pivot baru ini didapat dari baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Jadi, baris pivot lamanya tadi adalah 0, 5, 3, 0, 1, 0, dan 1575 dibagi dengan elemen pivot yaitu 5, sehingga diperoleh 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1, 3 dibagi 5 hasilnya adalah 3/5, 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0, 1 dibagi 5 hasilnya adalah 1/5, dan 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Terakhir yaitu 1575 dibagi 5 hasilnya adalah 315. Kemudian setelah kita mendapatkan baris pivot baru, maka kita akan menghitung nilai-nilai pada baris lainnya. Yaitu untuk memperoleh baris baru dari baris yang lainnya, maka rumus yang kita gunakan yaitu baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom pivot dikali dengan nilai baris baru pivot. Sehingga untuk pertama-tama untuk baris Z itu adalah baris lamanya tadi yaitu 1, min 13, min 11, 0, 0, 0, 0. Sedangkan koefisien angka kolom pivot yang bersesuaian dengan baris Z adalah min 13. Dan nilai baris pivot baru tadi adalah 0, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 13/5, 315. Maka ketika kita mengurangkan baris lama dengan koefisien angka kolom pivot dikali dengan nilai baris baru pivot, maka diperoleh hasil 1 dikurang min 13 kali 0 hasilnya adalah 1, min 13 dikurang min 13 dikali 1 hasilnya adalah 0, min 11 dikurang min 13 dikali dengan 3/5 hasilnya adalah min 16/5, dan begitu juga seterusnya. Sehingga baris baru dari baris Z adalah 1, 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, dan 4095. Begitu juga dengan baris S1 dan baris S3. Sama halnya dengan langkah pada baris Z tadi. Maka sehingga diperoleh baris baru untuk S1 adalah 0, 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, 240. Begitu juga baris S3, 0, 0, 7/5, 0, min 1/5, 1, dan 105. Nilai-nilai dari perhitungan sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel sehingga diperoleh untuk baris Z yaitu nilai Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya min 16/5, S1-nya 0, S2-nya 13/5, S3-nya 0, dan nilai kanannya 4094. Begitu juga dengan S1-nya, baris S1-nya yaitu nilai Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 13/5, dan seterusnya. Nilai kolom pivotnya tadi adalah, nilai baris pivotnya tadi adalah X1, Z-nya bernilai 0, X1-nya 1, X2-nya 3/5, dan seterusnya. Begitu juga dengan nilai pada baris S3-nya. Kemudian, yang di sini kita perhatikan adalah
baris dari fungsi tujuannya di sebelah kanan baris Z. Karena koefisien di sebelah kanan baris Z masih terdapat koefisien yang bernilai negatif, maka tabel pertama ini masih belum optimum. Maka untuk mencari nilai optimum dari soal ini, maka kita harus membentuk tabel berikutnya. Untuk menentukan tabel berikutnya, sama halnya dengan tabel pertama tadi. Pertama-tama kita akan memilih di mana kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Kolom pivotnya adalah koefisien negatif terbesar, yaitu min 16/5. Baris pivotnya yaitu rasio yang paling kecil, nilai rasio yang paling kecil yaitu baris S3, dan elemen pivotnya yaitu elemen yang berada pada perpotongan kolom dan baris pivot. Kemudian setelah kita memilih kolom, baris, dan elemen pivot, maka langkah selanjutnya kita akan membentuk tabel simplex baru, yaitu pertama-tama kita akan menentukan nilai dari baris pivot baru, yaitu dengan membagi baris pivot lama dengan elemen pivot. Sehingga baris pivot barunya diperoleh yaitu X2-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1/7, S3-nya 5/7, dan nilai kanannya 75. Langkah ini sama dengan langkah yang telah saya jelaskan pada tabel pertama sebelumnya. Kemudian setelah kita mengetahui nilai baris pivot baru, maka kita akan menghitung baris baru lainnya. Yaitu sama halnya dengan rumus yang telah kita gunakan pada tabel pertama tadi, yaitu baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom pivot dikali dengan nilai baris baru pivot. Baris Z-nya yaitu baris baru dari baris Z adalah 1000015/7, 16/7, dan 4335. Begitu juga dengan nilai S1, baris baru dari baris S1, dan juga baris baru dari X1. Sehingga dari perhitungan tersebut, maka kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan atau baris baru dari baris-baris pivot dan baris lainnya yang telah kita dapat ke dalam sebuah tabel. Sehingga ketika kita memasukkannya dalam tabel, ternyata pada fungsi tujuan yang terletak pada nilai kanan baris C tidak terdapat nilai yang memiliki koefisien negatif, maka tabel kedua ini merupakan tabel yang optimum. Sehingga berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil akhir, yakni nilai Z adalah 4335, nilai X1-nya adalah 270, nilai X2-nya adalah 75, dan nilai S1-nya adalah 45. Jadi dari langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita dapat menarik kesimpulan. Dari uraian tersebut, maka metode simplex menghasilkan program produksi yang optimal untuk perusahaan N, yang dimana perusahaan bisa memaksimalkan pendapatan sampai 4.335 US dollar dari memproduksi 270 unit produk 1 dan 75 unit produk 2. Dan juga terdapat 45 unit ruang penyimpanan yang tidak terpakai. Demikianlah contoh soal tentang metode simplex. Maka selanjutnya kita akan membahas contoh soal kedua, yang dimana ini membahas tentang metode Big M. Mari kita perhatikan contoh berikut. Bentuk umumnya yaitu Z sama dengan 4X1 ditambah X2 terhadap 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2 lebih dari atau sama dengan 6, X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 4, di mana X1, X2 lebih dari atau sama dengan 0.
maka bentuk bakunya yaitu Z sama dengan 4X1 ditambah X2 terhadap 3X1 ditambah X2 sama dengan 3, 4X1 ditambah 3X2. Mengapa dikurang dengan S1? Karena tadi kita lihat tanda pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan. Maka jikalau tanda tidaksamaannya lebih dari atau sama dengan, maka kita mengurangkan variabel surplus. Sehingga untuk persamaan kedua ini yaitu 4X1 ditambah 3X2 dikurang S1 sama dengan 4. X1 persamaan ketiganya yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 4. Mengapa tambah S2? Karena tadi tanda pertidaksamaannya kurang dari. Di mana X1, X2, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0. Kendala 1 dan 2 tidak mempunyai slack variabel. Sehingga untuk kendala 1 dan 2 ini ditambahkan masing-masing satu variabel buatan. Karena pada kendala 1 dan 2 ini tidak memiliki variabel slack atau slack variabel. Sehingga bentuk baku dari metode Big M ini adalah Z sama dengan 4X1 ditambah X2 ditambah MA1 ditambah MA2. Terhadap fungsi kendalanya yaitu 3X1 ditambah X2 ditambah A1 sama dengan 3. Jadi A1 ini merupakan variabel buatan. Kemudian untuk kendala 2-nya yaitu 4X1 ditambah 3X2 dikurang X1 ditambah A2 sama dengan 4. Jadi A2 ini merupakan variabel buatan juga sama dengan pada kendala 1. Dan kendala ketiga yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 4. Dan di mana X1, X2, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah nilai A1 digantikan dari fungsi kendala pertama. Di mana A1-nya adalah 3 dikurang 3X1 dikurang X3 yaitu A1-nya itu sama dengan 3 dikurang 3X1 dikurang X2. MA1 berubah menjadi M dikali 3 dikurang 3X1 dikurang X2 sehingga menjadi 3M dikurang 3MX1 dikurang MX2. Kemudian nilai A2 digantikan dari fungsi kendala kedua, yaitu A2 sama dengan 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah S1. MA2 berubah menjadi M dikali 6 dikurang 4X1 dikurang 3X2 ditambah S1. Sehingga menjadi 6M dikurang 4MX1 dikurang 3MX2 ditambah MS1. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi tujuan berubah menjadi Z sama dengan 4X1 ditambah X2 ditambah 3M dikurang 3MX1 dikurang MX2 ditambah 6M dikurang 4MX1 dikurang 3MX2 ditambah MS1 disederhanakan sehingga menjadi 4 dikurang 7MX1 ditambah 1 dikurang 4MX2 ditambah MS1 ditambah 9M. Sehingga fungsi tujuannya yaitu 4 dikurang 7MX1, 1 dikurang 4MX2, tambah MS1 ditambah 9M. Kemudian kita akan membuat tabel awalnya. Yaitu tabel awal ini diperoleh dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh dari bentuk baku metode Big M sebelumnya. Kemudian kita membuat iterasi 0. Sama halnya dengan metode simplex tadi, kita memilih kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Jadi dari tabel tersebut, maka kolom pivotnya terletak pada kolom X1 dan baris pivotnya yaitu rasio paling kecil yaitu terletak pada baris A1. Kemudian, iterasi pertama, yaitu sama halnya dengan metode simplex tadi, kita akan mencari baris pivot baru dari tabel yang telah kita buat sebelumnya. Sehingga
Setelah kita mencari baris pivot baru dan baris lainnya, baris baru dari baris lainnya, maka diperoleh baris fungsi tujuan sebelah kanan nilai Z masih terdapat koefisien yang bernilai min negatif, maka mohon maaf, masih belum terdapat, masih ada koefisien yang bernilai positif, maka iterasi pertama ini masih belum optimum. Kemudian kita membuat iterasi keduanya, yaitu sama halnya dengan langkah sebelumnya, kita menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot, dan kita juga menentukan baris baru, baik itu baris baru untuk kolom pivot, baris baru untuk baris pivot dan baris baru untuk baris lainnya, sehingga diperoleh iterasi 2 ini, sehingga diperoleh nilai dari iterasi 2 ini seperti yang telah saya cantumkan pada slide. Jadi dari iterasi 2 ini masih terdapat koefisien sebelah kanan nilai baris Z yang bernilai negatif, maka iterasi 2 ini masih belum optimum. Kemudian kita membuat iterasi ketiganya. Iterasi ketiga ini juga sama halnya dengan langkah-langkah yang sebelumnya kita buat. Maka dari iterasi ketiga ini ternyata kalau baris Z di sebelah kanan tidak ditemukan lagi nilai yang nilai dengan koefisien positif, maka iterasi ketiga ini merupakan iterasi yang optimum. Sehingga berdasarkan tabel di atas, maka kita memperoleh hasil akhirnya, yaitu nilai Z akhir, yaitu 18/5, nilai X1-nya 2/5, nilai X2-nya 9/5, dan nilai S1-nya 1. Demikian dan terima kasih.